Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat belajar. Kembali lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia ya. Untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai biografi. Coba, apakah di antara kalian ada yang belum tahu apa itu biografi? Ibu rasa kalian paling tidak pernah ya mendengar tentang apa itu biografi. Nah, untuk lebih paham mengenai biografi, kalian simak video ini ya. Di tampilan awal ini, kita akan melihat ada 4 gambar tokoh ya. Yang pertama adalah tokoh Insinyur Soekarno. Ini ya. Kemudian yang kedua adalah tokoh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian di bawah ini ada tokoh siapa? Betul sekali, ini adalah tokoh Bapak B.J. Habibie. Dan yang terakhir, ini adalah tokoh dunia ya. Ini ilmuwan loh. Siapa dia? Betul sekali, yang terakhir ini adalah tokoh Albert Einstein. Nah, kalau kalian amati, apakah keempat orang ini merupakan orang yang berbeda dari orang yang lain? Ya, tentu saja. Keempat tokoh ini pantas untuk dibuat kisah biografinya karena keempat tokoh ini memiliki karya-karya yang sudah diakui oleh dunia. Karya-karyanya sudah diketahui oleh masyarakat luas, sehingga keempat tokoh ini bisa menjadi panutan bagi orang lain. Nah, itulah sekilas tentang biografi. Kemudian, apa saja sih materi yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan menelaah teks biografi. Menelaah di sini maksudnya adalah kita akan mengidentifikasi ciri biografi. Kemudian, kita juga akan mengidentifikasi tentang hal-hal yang penting atau poin-poin penting dari biografi yang akan kita baca. Kemudian yang kedua adalah pola penyajian karakter unggul. Nah, dari bagian ini nanti kita akan tahu karakter-karakter unggul apa saja yang ada atau yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Kemudian bagaimanakah cara menyajikan karakter unggul tersebut. Nanti akan kita bahas bersama. Dan yang terakhir yang kita pelajari adalah menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks biografi. Jadi ada 3 materi ini ya yang akan kita pelajari dalam teks biografi. Yang pertama, menelaah teks biografi. Definisi dari biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, selain biografi, kita juga mengenal adanya autobiografi. Kalau tadi biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, kalau autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ingat ya, auto itu kan berarti sendiri, diri sendiri. Itu tadi definisi dari biografi. Kemudian, siapa sih tokoh yang bisa atau yang patut untuk dituliskan biografinya? Tidak semua orang ya bisa ditulis biografinya. Yang bisa ditulis biografinya hanya tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar bagi kehidupan. Salah satu contohnya ya tadi, bisa Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, kemudian Albert Einstein, R.A. Kartini, dan lain-lain. Kemudian, apa saja sih yang terdapat dalam teks biografi? Yang pertama, kita bisa menemukan perjalanan hidup tokoh yang menarik. Kemudian ada hambatan dan cobaan yang dialami tokoh. Kemudian ada kehidupan tokoh dari kecil sampai tua atau bahkan sampai meninggal. Nah, kalau kita amati dalam teks biografi itu pasti mencantumkan dari tanggal lahir tokoh tersebut sampai
ke kehidupan selanjutnya, dari masa bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga karya-karya yang beliau hasilkan. Kemudian yang diceritakan dalam biografi juga ada jasa, karya, dan hal yang dihasilkan atau dilakukan tokoh. Kemudian ada keteladanan sikap tokoh. Ini yang dimaksud dari kepribadian unggul atau karakter unggul tokoh tadi ya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita temukan dalam teks biografi adalah perasaan yang dialami tokoh dalam menghadapi peristiwa penuh tantangan. Inilah yang akan kita jadikan panutan atau kita ambil contoh atau teladan dari teks biografi ini. Selanjutnya, dalam teks biografi juga ada strukturnya ya. Struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua kejadian penting, dan yang ketiga adalah reorientasi. Orientasi merupakan bagian perkenalan ya. Ini pada bagian awal, berisi latar belakang peristiwa yang akan disampaikan. Di sini juga terdapat pengenalan dari tokoh tersebut. Misalnya terdapat juga informasi awal mengenai siapa tokoh yang akan kita ceritakan. Misalnya ini berkaitan dengan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu tentang orientasi, jadi intinya adalah perkenalan siapakah tokoh yang akan diceritakan biografinya. Kemudian yang kedua adalah kejadian penting. Nah, dalam teks biografi, ini biasanya paragraf yang paling banyak adalah paragraf tentang kejadian penting. Dalam kejadian penting ini, terdapat rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang kemudian bisa menginspirasi banyak orang. Misalnya peristiwa saat kecil, dia berprestasi, tokoh tersebut. Nanti diceritakan prestasinya apa saja. Kemudian menginjak remaja, apalagi peristiwa yang dialami tokoh. Hingga saat dewasa beliau menghasilkan karya atau telah berjasa dalam hal apa, itu diceritakan dalam kejadian penting. Kemudian struktur yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi ini merupakan struktur yang berisi komentar atau simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Dari ketiga struktur ini, hanya struktur reorientasi yang tidak wajib ada. Mengapa tidak wajib ada? Ya, sifatnya opsional. Jadi misalkan kita hanya akan menuliskan biografi sampai pada kejadian penting, tidak apa-apa. Karena reorientasi ini sifatnya opsional. Kalau kita memberikan reorientasi, boleh saja, yaitu dengan memberikan komentar atau simpulan atas apa yang telah kita tuliskan pada bagian orientasi dan kejadian penting. Itu mengenai struktur teks biografi. Selanjutnya, apa sih yang akan kita pelajari lagi dalam biografi? Yang pertama ada alur. Alur atau rangkaian peristiwa dalam biografi itu semuanya beralur maju. Ada yang tahu mengapa beralur maju? Betul sekali. Yang kita tahu, biografi itu kan awal penceritaannya itu biasanya adalah ketika atau dari awal tokoh itu dilahirkan, kemudian beranjak ke cerita ketika tokoh itu kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga mungkin sampai tokoh itu meninggal. Nah, itu kan rangkaian ceritanya maju ya, dari kecil, kanak-kanak, remaja, dan seterusnya. Tidak mungkin setelah remaja kembali lagi ke masa bayi, itu kan tidak mungkin. Jadi yang diceritakan dalam teks biografi itu semuanya beralur maju. Beralur maju, tidak kembali lagi ke peristiwa yang silam. Seperti itu yang dimaksud dengan alur maju. Kemudian, yang perlu kita ketahui dari biografi adalah sudut pandangnya. Kalau kita amati,
setiap penulisan teks biografi itu menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Mengapa? Karena si penulis biografi itu kan menjadi pengamat. Penulis biografi itu menjadi orang yang tahu sekali tentang tokoh yang akan diceritakan. Nah, buktinya apa? Menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kalau kita amati dalam teks-teks biografi, itu pasti menyebut nama tokohnya ya. Misalnya menyebut tokoh George Shah, atau Insinyur Soekarno, B.J. Habibie, dan seterusnya. Ataupun ciri khasnya dari sudut pandang orang ketiga, ini ditemukan kata ganti ia, dia, ataupun beliau. Ini kan khas sekali ya sebagai kata ganti orang ketiga. Nah, itu dalam biografi. Sedangkan dalam autobiografi itu sudut pandangnya adalah sudut pandang orang keberapa? Betul, karena autobiografi atau ditulis sendiri, jadi sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu dicirikan dengan penggunaan kata aku atau saya. Seperti itu ya tentang sudut pandang. Kemudian dalam teks biografi itu digunakan gaya penulisan deskriptif naratif. Ini bisa disertai dialog atau tidak. Apa sih yang dimaksud dengan deskriptif naratif? Yang dimaksud deskriptif naratif dalam teks biografi adalah gaya penceritaan atau gaya penulisan teks biografi itu selalu mendeskripsikan tentang kejadian atau peristiwa yang dialami tokoh, tapi disusun secara narasi. Nah, kalau kita amati dalam teks biografi itu ada yang disertai dengan dialog dan ada yang tidak. Dialog itu dicirikan dengan adanya penggunaan tanda petik. Itu yang menunjukkan kalimat ya, kalimat tuturan. Jadi ada yang gaya penulisannya disertai dengan dialog dan ada yang tidak. Nanti bisa kalian amati sendiri dari contoh-contoh teks biografi yang ada dalam buku paket. Nah, kemudian apa saja sih fokus penceritaan yang ada dalam teks biografi? Ada banyak sebenarnya ya, tapi diantaranya yang pertama adalah keberhasilan karir. Sudah jelas ya, kalau orang tersebut tidak ada karir yang bisa dibanggakan, tidak mungkin kita tuliskan biografinya, tidak mungkin dia akan menjadi panutan. Kemudian yang kedua adalah perjuangan atau kepahlawanan. Ini misalnya adalah tokoh-tokoh pahlawan nasional seperti R.A. Kartini, kemudian siapa lagi? Rasuna Said dan sebagainya. Kemudian ada kesuksesan dalam pendidikan. Misalnya tokoh tersebut berprestasi atau sering mendapatkan hadiah, Nobel, medali dan sebagainya lah. Itu kan akan menjadi fokus penceritaan yang menarik bagi para pembaca. Itu tadi beberapa fokus penceritaan yang ada dalam biografi yang sangat membuat daya tarik pembaca itu tinggi, sangat menarik minat bagi para pembaca. Selanjutnya, bagaimanakah cara menuliskan biografi? Ternyata ada dua cara menuliskan biografi. Yang pertama secara fiksi dan yang kedua adalah secara non-fiksi. Yang kita tahu fiksi itu kan sifatnya khayalan ya, atau imajinasi. Nah, contoh biografi yang dituliskan dalam bentuk fiksi adalah Laskar Pelangi. Kita ambil saja contoh yang bentuknya novel ya. Kalian pasti tidak asing dengan novel Laskar Pelangi, atau bahkan pernah menonton filmnya. Sebenarnya, Laskar Pelangi itu adalah biografi dari Andrea Hirata yang dibuat menjadi novel. Nah, yang kita tahu, novel itu kan merupakan karya sastra yang sifatnya fiktif atau fiksi. Nah, itulah yang dimaksud dengan biografi yang dituliskan dengan bentuk fiksi. Sudah paham belum?
Jadi pada dasarnya merupakan biografi atau kisah nyata tentang seorang, tetapi ditampilkan dalam bentuk yang fiksi atau penuh imajinasi. Contoh lainnya adalah Nine Summer, 10 Autumns, yaitu yang merupakan biografi dari Iwan Setiawan, dan Negeri Lima Menara, biografi dari Anwar Fuadi. Ini juga tidak asing ya, Negeri Lima Menara. Itu yang secara fiksi. Kemudian yang kedua adalah yang secara non-fiksi. Nah, kalau yang non-fiksi ini berarti tanpa rekayasa atau tanpa tambahan imajinasi atau hal-hal yang fiktif. Kalau kalian pernah melihat buku di perpustakaan, ada ini Khairul Tanjung Si Anak Singkong. Nah, ini merupakan buku yang berisi biografi dari tokoh Khairul Tanjung. Coba nanti kalian bisa mampir di perpustakaan untuk mengamati ya buku Khairul Tanjung Si Anak Singkong. Jadi ceritanya memang benar-benar biografi yang dibukukan tanpa ada tambahan imajinasi ataupun peristiwa-peristiwa yang khayalan sifatnya. Selanjutnya, ini ada pola penyajian karakter unggul tokoh. Di dalam biografi itu ada karakter unggul ataupun kepribadian unggul. Nah, karakter unggul ini adalah karakter yang akan menjadi contoh atau karakter yang patut kita teladani. Misalnya, orang yang berprestasi, tidak mudah menyerah, rajin belajar, pandai berhemat, ataupun rendah hati. Itu merupakan contoh-contoh dari karakter unggul. Nah, kemudian bagaimana pola penyajian karakter tersebut di dalam teks biografi? Ternyata ada dua cara. Yang pertama adalah secara langsung atau naratif. Kalau yang secara langsung, berarti karakter unggul itu langsung ditampilkan dalam teks biografi. Contohnya ini. B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Nah, berarti di sini diceritakan karakter unggulnya adalah panutan. Karena beliau menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Nah, ini sudah disertakan dalam teksnya ya. Sudah tersurat. Beliau adalah tokoh panutan. Itu yang secara langsung. Atau misalnya dijelaskan juga dalam teksnya, B.J. Habibie adalah seorang yang rendah hati. Ia tidak suka memamerkan prestasi-prestasinya di depan banyak orang, misalnya itu. Berarti karakter unggulnya adalah rendah hati, karena tadi sudah dijelaskan dalam teksnya. Kemudian cara kedua adalah secara tidak langsung atau deskriptif. Kalau yang cara tidak langsung ini, ada 3 cara lagi di dalamnya. Jadi secara tidak langsung atau deskriptif, ada 3 cara menyampaikan karakter unggul tokoh. Yang pertama adalah dengan cara mendeskripsikan cara tokoh menghadapi permasalahan. Ini dicontohkan adalah permasalahan keuangan yang dialami oleh tokoh George Shah. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan untuk bekerja, mencari pengalaman, tanpa mengikuti ujian. Nah, dari deskripsi ini kita dapat mengambil simpulan. Kan tidak langsung ya, jadi harus pembaca simpulkan sendiri. Ternyata cara beliau menghadapi permasalahan keuangan adalah memanfaatkan waktu liburannya itu untuk bekerja dan belajar, tidak untuk menghabiskan waktu liburan secara percuma. Tuh, jadi ada hal yang bisa diperoleh dari liburannya. Kemudian ada cara mendeskripsikan melalui kalimat tokoh. Nah, ini yang secara tidak langsung juga kita simpulkan dari kalimat tokoh itu sendiri. Jadi kalimat tokoh yang diceritakan biografinya. Contohnya ini, saya ingin menjadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup.
ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap saya dapat membuat hidup manusia menjadi nyaman, kata dia. Nah, berarti karakter unggul apa yang dapat kita simpulkan dalam teks ini atau dalam kutipan teks ini? Betul, berarti dia itu adalah orang yang bagaimana? Ingin bermanfaat bagi orang lain melalui karya-karyanya atau tidak pelit ilmu. Ya, dia itu mau berbagi dengan semua orang tentang ilmu yang dimilikinya. Bisa dimasukkan juga kalau tidak pelit itu berarti rendah hati. Paham ya? Dan yang cara terakhir adalah cara mendeskripsikan dengan menghadirkan tokoh lain. Berarti kalau dalam bagian ini kita menyimpulkan karakter unggul tokoh itu dari dialog tokoh lain. Contohnya ini, semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang, tutur Mama Nell. Ini terdapat dalam biografi George Shaw. Yang kalau kita simpulkan, karakter unggul dalam tokoh George Shaw adalah yaitu pandai berhemat atau tidak suka menghamburkan uang. Seperti itu contohnya ya. Dan yang terakhir adalah kebahasaan dalam teks biografi. Ini materi terakhir ya dalam teks biografi. Ada kaidah kebahasaan yang perlu kita ketahui dalam teks biografi. Apa saja itu? Yang pertama adalah pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal. Seperti ia, dia, beliau. Nah, ini tadi kaitannya dengan sudut pandang ya, orang ketiga. Ini pasti kita temukan kata ini. Ya, dia, beliau untuk menggantikan nama dari orang yang kita tulis biografinya. Yang kedua, kaidah kebahasaannya adalah adanya kata kerja tindakan atau verba tindakan seperti berjalan, membaca, belajar, melempar, menulis, berlari, kemudian menabung dan sebagainya. Kemudian ada kata sifat atau adjektiva. Contohnya adalah jenius, rajin, ulet, sabar, tekun, dan yang lain. Kemudian untuk mendeskripsikan kata sifat tersebut didahului oleh kopula. Yang dinamakan kopula itu contohnya adalah dan merupakan. Jadi seperti penjelas ya. Kalau dibuat kalimat contohnya perpaduan kopula dan kata sifat misalnya seperti ini. B.J. Habibie merupakan orang yang sabar dan ulet. Itu contohnya. Jadi ada kopula dan juga kata sifat dalam satu kalimat. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat adalah kata kerja pasif. Ciri dari kata kerja pasif yaitu didahului oleh kata atau oleh awalan di dan ter. Contohnya, diberi, ditugaskan, dipilih, atau yang menggunakan awalan ter yaitu misalnya terpilih atau terunggul, misalnya seperti itu. Kemudian ada kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Nah, kalau aktivitas mental berarti aktivitasnya ini tidak bisa diamati secara langsung ya, atau tidak bisa diamati dengan panca indera karena berhubungan dengan mental atau pikiran. Contohnya adalah memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai. Ini kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan yang kita temukan dalam teks biografi yaitu adanya konjungsi atau kata hubung, kata depan atau preposisi atau kata benda yaitu atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Misalnya sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga,
pada tanggal, nantinya, selama, saat itu, dan sebagainya. Jadi kata-kata ini menunjukkan urutan waktu. Ini sangat mudah kita temukan dalam teks biografi karena biografi itu rangkaian peristiwanya itu kan menjelaskan urut-urutan waktu ya, secara kronologi dari tokoh itu kecil atau bahkan dari lahir sampai tokoh itu dewasa atau bahkan meninggal dunia. Nah, itulah tadi materi-materi dalam teks biografi yang akan kita pelajari di semester 2 ini, kelas 10 semester 2. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.